Jika Anda pernah lewat jalur Pantura ketika memasuki Kabupaten Banyuwangi, Anda tentu tidak asing dengan keberadaan sebuah batu besar setinggi kurang lebih 8 meteran yang tepat berada di tengah jalan raya. Sejak dahulu kala, keberadaan batu unik ini selalu tidak pernah lepas disangkut pautkan dengan hal mistis. Hal ini dikarenakan selain berhubungan dengan cerita legenda masa lalu, batu ini juga bisa dibilang unik dan aneh. Karena jika dilihat bentuk bagian bawah justru meruncing dan lebih kecil jika dibanding dengan bagian atasnya. Namun, ajaibnya batu ini tetap kokoh berdiri. Bahkan konon katanya pernah ditarik dengan kapal tongkang, akan tetapi tetap gagal dirobohkan untuk dipindah. Keanehan tidak hanya sebatas tentang keberadaan batu besar ini saja, akan tetapi tentang patung gandrung yang berada di sebelah utaranya. Konon, menurut penuturan beberapa warga, mereka sering menyaksikan patung gandrung itu bergerak seakan menari serta senyum sendiri. Nah, aneh bukan? Dulu, batu yang tepat berada di tengah jalan ini merupakan bagian dari bukit yang berada di sebelah baratnya. Namun, pada saat pembuatan jalan, ada sebuah batu di bukit tersebut yang tidak bisa dibongkar dan dipindahkan ke tempat lain. Batu tersebut menempel di sisi bukit. Akhirnya untuk mengakali, maka dibongkarlah atau didodol dalam istilah bahasa osing Banyuwangi bagian tanah yang ada di sebelah barat tersebut hingga membentuk jalan baru. Hingga pada akhirnya batu yang saat ini dikenal dengan nama Watu Dodol itu pun berdiri kokoh di tengah jalan. Berikut ini cerita singkat tentang legenda Watu Dodol yang beredar di kalangan masyarakat suku Osing yang merupakan suku asli Banyuwangi. Dahulu ketika masa kolonial, ada seorang presiden atau penguasa berkebangsaan Belanda bernama Skopov yang mempunyai rencana untuk membuat sebuah jalan penghubung dari Banyuwangi menuju Panarukan. Namun, dalam menjalankan rencananya, Presiden Skopov mengalami kendala, yaitu tepat di jalur yang ingin ia bangun terdapat sebuah bukit. Dengan adanya bukit tersebut, tentu sangat tidak mungkin rencana pembuatan jalan yang ia rencanakan akan berhasil. Rencana Residen Skopov ini pun mendapat perhatian dari Temenggung Wiroguno pertama yang pada kala itu menjabat sebagai pemimpin di Banyuwangi. Lalu ia mengadakan sebuah sayembara. Barang siapa bisa memindahkan bukit tersebut, ia akan menghadiahkannya tanah yang luas. Tanah yang dijanjikannya meliputi Bukit Batu tersebut hingga daerah Sukowidi. Sayembara sudah berjalan selama berbulan-bulan. Namun, tak ada seorang pun yang dapat memenuhi permintaan dari Temenggung Wiroguno yang pertama. Temenggung pun hampir putus asa. Sepanjang hari ia memikirkan bagaimana caranya supaya bukit tersebut dapat dipindahkan. Sampai suatu ketika ia ingat jika memiliki seorang penasihat, Ki Buyut Jaksa. Ki Buyut Jaksa merupakan seorang penasihat yang cukup sakti dan sekaligus orang yang dianggap guru oleh Temenggung. Ki Buyut Jaksa ini tinggal di pinggiran Bukit Boyolangu. Di tempat yang asing jauh dari keramaian, Ki Buyut Jaksa mengangkat seorang anak yang bernama Nur Iman, anak dari seorang yang bernama Lesmani. Nur Iman inilah yang selalu menemani keseharian Ki Buyut Jaksa selama berada di tempat pengasingan. Temenggung Wiroguno yang pertama berupaya untuk membujuk penasihatnya yang sakti tersebut supaya mau memindahkan bukit yang menghalangi pembangunan jalan. Ki Buyut Jaksa pun menyetujuinya. Dengan dibantu oleh Nur Iman, anak angkatnya dan bantuan jin yang mampu membuat sebuah jalan melalui bukit yang menjadi penghalang tadi. Bantuan yang dilakukan oleh jin ini ternyata tidak gratis, melainkan para jin tersebut meminta 3 permintaan sebagai balas jasa atau apa yang telah dilakukannya. 3 permintaan tersebut adalah: yang pertama, tidak boleh mendodol batu yang sudah diberi tanda oleh para jin.
Kedua, menyisakan seonggok batu untuk duduk di pinggir pantai. Dan permintaan terakhir atau permintaan ketiga adalah Kibu Jaksa dan cucunya harus mengunjungi tempat ini minimal setahun sekali. Kisah inilah yang melatar belakangi Watu Dodol. Sedangkan nama Watu Dodol jika diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu watu, artinya adalah batu, atau dodol, artinya bongkar atau membongkar.